Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bahrudin yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Video ini merupakan bagian terakhir dari event Secret Wars 2. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini, Beyonder merasa sangat kesakitan karena tangannya sedang terbakar. Namun dia tidak mau menyerah. Dia terus memaksakan diri sampai akhirnya sesuai harapannya. Dia bisa menghisap lagi kekuatannya. Dengan demikian, Beyonder menjadi hebat kembali. Ini membuat Mephisto memilih kabur saja. Sedangkan Beyonder memutuskan tidak akan mencoba menjadi manusia lagi. Dia menyadari kondisi sebagai manusia membuat dirinya rawan terkena serangan pihak lain. Di daratan, Rachel Summers memandu para hero menuju suatu lokasi. Dengan kekuatan telepatinya, dia memang bisa melacak Beyonder. Dia mengungkapkan bahwa Beyonder berada 8 mil di bawah tanah. Para hero pun sontak kebingungan. Bagaimana caranya menembus tanah sedalam itu untuk mendatangi Beyonder? Tidak lama kemudian, solusinya muncul. Owen Reece datang bersama Marcia Rosenberg. Owen mengaku bisa membawa mereka semua menuju tempat Beyonder. Sebenarnya sebagian hero merasa ragu sebab dulu Owen merupakan seorang villain. Untungnya, sebagian hero lainnya mengingatkan bahwa bantuan Owen dibutuhkan. Dengan demikian, mereka pun bersedia menerima bantuannya. Keberadaan para hero ini sudah disadari Beyonder di markas bawah tanah. Dia sendiri punya rencana lainnya untuk mesin kelahiran. Dia tak mau rencananya diganggu. Jadi dia memilih memanfaatkan New Mutants yang masih berada di bawah kendalinya. Beyonder memindahkan New Mutants ke daratan dan mengendalikan mereka untuk menyerang para hero. Dengan demikian terjadilah bentrokan. Wolfsbane berubah ke wujud serigala dan menghadapi Tigra, Mockingbird, Hawkeye, Wolverine, dan The Thing. Cannonball melesat menubruk Hulk. Dalam kondisi ini, Cannonball sangat kuat dan cepat sehingga lawan-lawannya kewalahan. Cypher menyatu dengan Warlock yang merupakan alien dengan tubuh teknologi organik. Mereka melawan Fantastic Four. Magma memancarkan energi panas yang melemparkan Hercules, Puck, Vision, dan Northstar. Magic memunculkan pedang sihir bernama Soul Sword. Dia dikepung oleh Thor, Captain America, dan Black Knight. Sedangkan Karma dan Mirage berniat melumpuhkan Rachel Summers. Mirage bisa menciptakan ilusi berdasarkan rasa takut orang lain. Mirage membuat Rachel melihat Phoenix akan memusnahkannya. Sedangkan Karma punya kekuatan merasuki tubuh orang lain. Maka dia berusaha mengambil alih tubuh Rachel. Karena punya kekuatan telepati, Rachel memberikan perlawanan terhadap Karma. Namun upayanya tidak maksimal akibat pengaruh ilusi Mirage. Walaupun New Mutants sempat merepotkan para hero, ujung-ujungnya mereka bisa dikalahkan. Cannonball dikeroyok oleh Iron Man, Namor, Wonder Man, dan Hulk. Kalian ingin tahu tentang Wonder Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Wolfsbane dipegangi oleh The Thing. Magma takluk oleh serangan energi Silver Surfer dan Vision. Tubuh Warlock yang mengandung logam dikendalikan oleh Magneto lalu ditahan oleh Colossus. Karma dilumpuhkan oleh pisau cahaya yang dilemparkan Dagger. Sedangkan Mirage kesulitan bernafas setelah kepalanya ditutupi gelembung energi oleh Susan Storm. Selain itu, Scarlet Witch memakai kekuatan Hex untuk mengacaukan energi mereka. Setelah gangguan New Mutants dihentikan, Rachel mengaku nanti akan memulihkan pikiran mereka. Untuk saat ini, Rachel akan berfokus dulu pada Beyonder. Karena itu, Owen mulai membuat lubang ke bawah tanah sekaligus membawa para hero. Di dalam markas, Beyonder sedang memberikan modifikasi pada mesin kelahiran. Dia ingin nantinya dilahirkan sebagai manusia tapi masih memiliki kekuatannya. Dia ingin tetap menjadi maha kuat namun dengan tambahan sifat kemanusiaan. Sosok yang menjadi contoh untuk ide ini adalah Owen Reece. Owen merupakan manusia tapi sangat hebat. Modifikasi ini terganggu sebab para hero akhirnya tiba di markas Beyonder. Dengan sigap, Beyonder menciptakan perisai energi demi menahan mereka. Dia juga mengaku sudah tidak berniat lagi memusnahkan segalanya. Sayang sekali, para hero tidak percaya padanya. Jadi mereka terus melancarkan berbagai serangan. Sampai akhirnya mereka mampu mendobrak perisai Beyonder dan mulai mengeroyoknya. Karena merasa kesal, Beyonder memutuskan membuat para hero terlempar. Walaupun begitu, Beyonder belum bisa mengurusi kembali mesinnya. Sebab Owen masih berdiri dan bertekad untuk menghabisinya. Owen mengatakan Beyonder adalah dewa egois tanpa sifat baik. Beyonder merupakan bahaya bagi segala yang Owen sayangi. Jadi Owen akan membunuh Beyonder meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Sebenarnya Beyonder berusaha membantah kata-kata Owen namun tidak dipedulikan. Dengan demikian terjadilah adu kekuatan antara Beyonder melawan Owen.
Duel mereka berlangsung sangat dahsyat dan terasa ke berbagai penjuru multiverse. Segala makhluk di setiap planet, di setiap dimensi merasakan dampaknya. Di sekitar mereka, para hero mulai bangkit berdiri. Mereka tercengang menyaksikan Owen mampu mengimbangi Beyonder. Walaupun begitu, para hero menyadari Owen mengalami kesulitan. Maka mereka bergegas mengeroyok Beyonder lagi. Pada saat yang sama, Owen merasa sangat kewalahan. Akibatnya dia terpaksa mengendurkan serangannya. Sedangkan segala upaya para hero hanya membuat Beyonder semakin marah. Bahkan dia mengeluarkan serangan dahsyat yang menghancur leburkan segala di hadapannya. Serangan ini melesat dari bumi ke angkasa hingga menuju tidak terbatas. Sedangkan di bumi, di mana sebelumnya ada pegunungan Rocky, kini tersisa jurang yang sangat dalam. Rupanya sebagian pegunungan Rocky telah dihilangkan dari bumi. Seusai melakukan perbuatan dahsyat itu, Beyonder berpindah ke dekat mesin kelahiran. Tanpa adanya gangguan, Beyonder melanjutkan modifikasi pada mesin tersebut. Berkat perubahan ini, nantinya Beyonder akan tetap sangat kuat, sekaligus mendapatkan sifat kemanusiaan. Setelah modifikasi ini beres, Beyonder memasuki mesin kelahiran. Dia mengalami pemisahan. Segala kekuatannya disimpan ke dalam wadah penampung. Sedangkan intisarinya mengalami proses pertumbuhan menjadi bayi. Setelah itu, kekuatan tadi disalurkan dari wadah penampung ke dalam tubuh bayi Beyonder. Di suatu lokasi di jurang besar, para hero mulai bangkit berdiri. Mereka semua selamat berkat Owen, yang dengan sigap menciptakan perisai untuk melindungi mereka semua dari serangan dahsyat Beyonder. Selain itu, dia juga telah memindahkan segala makhluk hidup yang berada pada jalur yang dilalui serangan tersebut. Semua makhluk itu kini aman berada di dimensi lain, dan nanti bisa dipulangkan. Owen sendiri bisa melakukan semua ini sebab tadi dia tidak memaksakan diri ketika berduel melawan Beyonder. Jadi dia punya cukup tenaga. Meskipun begitu, tindakan penyelamatan tersebut sangat menguras tenaganya, sehingga dia sekarang terbaring lemah. Setelah mendengar Owen menjelaskan semua ini, Kapten Amerika sontak tercengang mengetahui betapa hebatnya Owen. Tentang hal itu, Owen pun menjelaskan bahwa dirinya memang punya kekuatan yang tidak terbayangkan dibandingkan Kapten Amerika. Begitu pula Beyonder punya kekuatan yang tidak terbayangkan dibandingkan Owen. Dalam situasi seperti ini, untungnya ada Rachel Summers. Dia memindahkan para hero ke dekat mesin kelahiran. Di situ mereka semua melihat Beyonder sedang menjadi bayi. Ini memicu perdebatan. Sebagian hero termasuk Wolverine dan Namor ingin langsung saja membunuh Beyonder. Sebaliknya, sebagian lainnya seperti Kapten Amerika dan Susan Storm tidak mau melakukan pembunuhan, apalagi pada bayi. Di tengah perdebatan pendapat ini, Spider-Man merasakan indera laba-labanya aktif. Dia menduga mesin kelahiran punya sistem pertahanan, maka dia memperingatkan para hero lainnya. Sesuai dugaan Spider-Man, mesin kelahiran menciptakan ledakan setara nuklir. Berkat peringatan Spider-Man, Susan Storm sempat menciptakan perisai energi dengan dibantu Rachel Summers dan Silver Surfer. Susan kemudian pingsan, tapi tindakannya telah menyelamatkan nyawa para hero. Ledakan tadi mengubah pendapat mereka. Jika sebelumnya mereka berdebat, kini mereka sepakat untuk bersama-sama menghancurkan mesin kelahiran. Meskipun begitu, mereka justru dihadang oleh Reed Richards yang melebarkan badannya. Reed menjelaskan suatu resiko. Di dalam mesin kelahiran terkandung kekuatan Beyonder. Apabila mereka merusak mesin tersebut secara serampangan, maka kekuatan Beyonder akan keluar tak terkendali dan bisa memusnahkan segalanya. Menurut Reed, lebih baik mereka menunggu sampai proses kelahiran Beyonder selesai. Lalu nantinya mereka berbicara dengan Beyonder. Usulan Reed ini diabaikan oleh Owen Reese yang rupanya telah mulai pulih. Owen nekat menembakkan serangan energi terhadap mesin kelahiran. Akibatnya bagian berisi kekuatan Beyonder rusak, sehingga kekuatan tersebut mulai bergerak keluar. Kekuatan itu memancarkan cahaya yang amat sangat menyilaukan. Setelah cahaya itu padam, segalanya masih tetap ada. Para hero tentu bingung apa yang baru saja terjadi. Sedangkan Reed mengajak mereka mencari bayi Beyonder. Pada akhirnya, Silver Surfer menemukan bayi Beyonder yang ternyata telah meninggal. Ini menimbulkan kesedihan pada sebagian hero, terutama Scarlet Witch yang memang sedang hamil. Selanjutnya, Owen berbicara dengan Marsha. Dia menekankan bahwa serangannya tadi memang harus dilakukan. Untungnya Marsha bisa memahami itu. Mereka dihampiri pula oleh Kapten Amerika yang berterima kasih pada Owen. Kapten Amerika memang menduga Owen telah menyelamatkan segalanya. Walaupun Kapten Amerika menyesalkan adanya kematian bayi, Owen sendiri bilang dirinya mengalami luka parah, tapi setidaknya Beyonder sudah mati. Dalam komik Avengers isu 266, bumi sedang mengalami keadaan gawat darurat. Walaupun Beyonder sudah tidak ada,
dampak perbuatannya menyebabkan bahaya amat besar. Sebelumnya, Beyonder mengerahkan energi yang mencabik pegunungan Rocky hingga menyisakan jurang yang sangat dalam. Akibat hilangnya massa dalam jumlah besar secara tiba-tiba, bumi menjadi tidak stabil. Kini lava mengalir ke permukaan. Selain itu, mendadak terjadi gempa yang menyebabkan bebatuan terbelah. Bahkan Black Knight nyaris terjatuh ke lava. Untungnya dia diselamatkan oleh Namor dan Hercules. Demi mengatasi masalah ini, para hero bekerja sama dengan militer. Reed Richards memakai peralatannya untuk melakukan analisis. Hasilnya sangat menakutkan. Apabila dibiarkan, bumi akan hancur terpecah dalam waktu 6 jam. Para hero bingung apa yang harus dilakukan. Di tengah kebingungan ini, Monica Rambeau meminta bantuan Silver Surfer. Monica pun memandu Silver Surfer ke hadapan Avengers. Dengan kekuatan kosmiknya, Silver Surfer akan mencoba menarik dan menyusun kembali segala kerak bumi yang sebelumnya terlepas. Selama seperempat jam berikutnya, Silver Surfer berfokus melakukan upayanya. Awalnya cara ini tampak berhasil. Daratan mulai terbentuk dan menjulang tinggi pada jurang lava. Sayang sekali tidak lama kemudian, daratan tersebut justru runtuh berjatuhan. Sambil terduduk lesu, Silver Surfer mengaku telah gagal. Dia tidak cukup kuat untuk menyusun ulang pegunungan menutupi jurang lava. Kegagalan ini tentu membuat para hero semakin putus asa. Di tengah kebuntuan tersebut, Kapten Amerika mengusulkan untuk meminta bantuan Owen Reese. Menurut Kapten Amerika, Owen pasti cukup kuat untuk menciptakan kembali segala daratan yang hilang. Usulan ini sempat menimbulkan perdebatan di antara para hero, sebab Owen dulunya adalah seorang villain. Selain itu, kejiwaan Owen tidak stabil. Walaupun begitu, karena tidak ada solusi lainnya, para hero sepakat meminta pertolongan Owen. Maka Silver Surfer mulai melacaknya. Kebetulan tadi Silver Surfer memang sempat mendeteksi energi Owen. Saat ini Owen bersama Marcia Rosenberg sedang berusaha melarikan diri. Dengan mengeluarkan energi panas, Marcia memanfaatkan kain tenda seperti balon udara agar bisa terbang. Mereka berdua kabur karena tidak ingin diinterogasi oleh pihak militer. Ketika sudah menemukan Owen, Silver Surfer memakai kekuatan kosmiknya untuk membuat angin yang membawa Owen dan Marcia ke hadapan para hero. Awalnya Marcia takut mereka berniat menyakiti Owen, jadi dia menyerang mereka. Dengan sigap, Susan Storm menciptakan perisai energi sehingga serangan Marcia tidak berpengaruh sama sekali. Marcia kemudian terduduk dan merasa putus asa. Dia merasa tidak akan sanggup mengalahkan para hero sendirian. Marcia pun ditenangkan oleh para hero yang memberi penjelasan sejujurnya. Mereka tidak ingin menyakiti Owen, melainkan justru mau meminta bantuannya. Saat itu Owen sendiri mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia sesungguhnya sudah tahu masalah yang terjadi. Bahkan Owen saat ini sedang memperlambat masalah tersebut. Dia menahan bumi agar kehancuran tidak segera berlangsung. Meskipun begitu, Owen tidak berani bertindak lebih jauh. Dia sedang berada dalam kondisi yang sangat lemah. Apabila dia memaksakan diri, maka ada kemungkinan dia akan benar-benar menjadi tidak berdaya. Bahkan bisa saja dia mati. Seandainya bertahan hidup, dia juga takut nantinya akan ditangkap oleh pemerintah untuk diteliti. Agar bisa selamat dari kehancuran bumi, Owen sudah menyusun rencana. Dia akan menciptakan kapsul pelindung, lalu nantinya berangkat bersama Marcia meninggalkan bumi dan mencari tempat tinggal baru di angkasa. Untungnya para hero mampu membuat Owen berubah pikiran. Mereka berjanji Owen tidak akan ditangkap. Selain itu, Owen juga mulai menyadari bahwa kehancuran bumi akan membuat Marcia merasa tidak bahagia. Karena itu, pada akhirnya Owen bersedia memberikan pertolongan. Pertama-tama Owen mempersiapkan diri, lalu dia menghubungkan kekuatannya dengan Silver Surfer. Melalui koneksi ini, mereka menarik segala materi yang tersebar dan membentuk semua materi tersebut menjadi seperti semula. Dengan demikian, di jurang lava, pegunungan Rocky menjulang tinggi lagi. Dengan diiringi teriakan rasa sakit Owen, proses ini pun tuntas. Karena daratan yang hilang telah kembali, planet bumi menjadi stabil lagi. Kehancuran bumi pun bisa dicegah. Selain itu, Owen juga memulangkan segala makhluk hidup yang tadinya dia simpan di dimensi lain. Bukan hanya menyelamatkan bumi, proses tadi mengubah penampilan Owen. Bekas luka berbentuk kilatan petir pada wajahnya menghilang. Rupanya Owen kini kehilangan kekuatannya. Dia telah menjadi manusia biasa. Atas bantuan Owen, para hero pun berterima kasih. Mereka juga bilang tidak akan memberitahu pihak berwenang tentang keterlibatan Owen. Jadi Owen tidak perlu takut. Pada akhirnya, Owen dan Marcia diantar pulang oleh Silver Surfer memakai papan terbangnya. Sedangkan She-Hulk mengajak Hercules makan malam bersama.
Sepertinya, She-Hulk nantinya ingin melaksanakan aktivitas Net Not Njos bersama Hercules. Setibanya di apartemen Owen, Marsha terkejut melihat tempat itu sudah rapi, padahal sebelumnya diobrak-abrik oleh Owen. Owen pun mengungkapkan dirinya merapikan tempat itu ketika menciptakan kembali pegunungan Rocky. Bukan hanya itu saja, Owen juga memulihkan segala kerusakan akibat gempa bumi buatan Beyonder di kota San Francisco. Ini membuat Marsha heran. Kenapa Owen repot-repot melakukan berbagai hal tambahan tersebut, padahal kekuatannya terkuras habis. Sambil menampilkan lagi bekas luka pada wajahnya, Owen membeberkan sebuah rahasia. Ternyata Owen berpura-pura. Sesungguhnya dia masih memiliki kekuatannya. Dia memutuskan membohongi para hero agar tidak diganggu lagi oleh mereka. Silver Surfer juga tahu tentang ini dan bersedia ikut merahasiakannya. Sebab dia merasakan Owen sekarang bukanlah orang yang jahat. Ujung-ujungnya Owen dan Marsha berpelukan. Sedangkan Silver Surfer terbang pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di Beyond Realm muncullah sebuah portal. Dari portal ini kekuatan Beyonder mengalir masuk dan mulai menyebar. Sebelumnya, dalam peristiwa kehancuran mesin kelahiran Beyonder, Owen menciptakan portal tersebut dan memasukkan wadah berisi kekuatan Beyonder ke sana. Berkat perbuatan Owen, kekuatan Beyonder tidak memusnahkan multiverse. Sesuai dugaan Kapten Amerika, Owen memang telah menyelamatkan segalanya. Kini di tengah kekosongan Beyond Realm, kekuatan Beyonder meluas bagaikan Big Bang. Lalu mendingin dan berubah menjadi berbagai macam materi yang kemudian membentuk beragam objek termasuk planet dan bintang. Pada sebagian planet, kehidupan muncul dan berkembang. Misalnya ada evolusi yang menghasilkan makhluk mirip manusia. Kekuatan Beyonder telah menjadi universe tersendiri yang berisi keragaman. Tak disangka, harapan Beyonder akhirnya terwujud. Sekarang Beyonder mengandung kehidupan seperti di multiverse. Sekarang, keinginan Beyonder telah terpuaskan. Itulah akhir cerita Secret Wars 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.